harga-harga kalian para caleg jangan dikalahkan dengan harga-harga para lonte di jalan sana, di tempat-tempat hiburan. Jangan dikalahkan mereka. Kalau harga mereka, tarif mereka 300.000 per sekali grek. Nah, harga kamu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat dari saya, petani Indonesia. Teman-teman, sekarang nih lagi heboh-hebohnya, lagi hot-hotnya, lagi mungkin bisa dibilang lagi demam baliho, teman-teman ya. Lagi demam baliho partai-partai politik ataupun para caleg kandidat. Para kandidat caleg nih, yang fotonya biasanya teman-temannya yang sering kita jumpai atau setiap saat kita melangkah kemanapun kita berjalan, kita menjumpainya yaitu baliho. Mohon maaf, besoknya saya taruh dulu. Baliho, nah, baliho partai ada yang gambarnya seperti ini. Oh, ada yang gambarnya seperti ini. Ada yang posenya kayak gini. Ada yang posenya gini. Nah, itu teman-teman ya. Ada juga yang berpose seperti ini. Ada kemungkinan ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa sih partai politik ataupun para caleg sehingga menebreng-nebrengkan gambarnya, membesar-besarkan gambarnya di simpang-simpang, di depan rumah, bahkan di jidat. Nah, di jidat, di kening. Ini kening, ini digambari baliho. Wah, pilih saya katanya. Kalau saya jadi akan saya makmurkan. Ya, rumah sama sumur. Nah, jadi apa itu teman-teman ya? Apa itu caleg? Calon legislatif. Akankah kita memilih dia semua? Kan nggak mungkin teman-teman ya. Jadi di antara satu dari sekian ribu caleg itu hanya satu yang kita pilih. Nah, oke lah teman-teman. Soal caleg dan menyalek itu hak mereka. Soal partai politik itu hak-haknya partai. Tapi yang saya heran di pada saat ini, kenapa para caleg, para calon legislatif itu selalu menebreng-nebrengkan gambarnya, membeber-beberkan pose fotonya di setiap jalan-jalan, di poros-poros, ataupun di setiap pandangan kita itu selalu ada baliho. Nah teman-teman, soal baliho nih teman-teman ya, itu kemungkinan untuk cara mereka beradaptasi ataupun cara mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat luas ya teman-teman ya. Nah, tetapi kenapa seorang tokoh ulama, tokoh pendeta, tokoh Buddha, tokoh Hindu, dan yang lainnya itu nggak pernah dia pasang baliho teman-teman ya. Nggak pernah dia pasang pose foto di simpang-simpang, di setiap sudut jalan, di depan-depan rumah. Itu mereka nggak pernah teman-teman ya. Tapi mereka dikenal orang. Tapi mereka selalu top di mata pengikutnya. Kenapa? Kenapa sosok seorang caleg harus menebreng-nebrengkan fotonya? Kenapa seorang caleg harus membuat sekian banyak menghabiskan dana untuk bikin baliho? Nah, ini teman-teman, ini yang patut kita pertanyakan. Kenapa nggak seperti mereka, nggak seperti para kiai, nggak seperti para pendeta, nggak
seperti para penganut-penganut Hindu, Buddha dan lainnya. Itu kan mereka nggak pernah pasang foto, nggak pernah pasang baliho, tapi mereka selalu nomor satu, teman-teman ya. Nah, ini kalau demikian teman-teman, para caleg yang sekarang pasang baliho, nebreng-nebrengkan fotonya, nebreng-nebrengkan wajahnya di setiap simpang, itu dikalahkan sama para kiai, para penganut Hindu, Buddha, Protestan dan yang lainnya. Itu dikalahkan, teman-teman. Yang lebih anunya lagi, gelinya lagi, ini ada gelinya, teman-teman ya, gelinya lagi. Itu di dekat pemilu nih, biasanya nih ada serangan fajar. Nah ini teman-teman ya, serangan fajar. Apa sih serangan fajar? Yaitu amplop, teman-teman ya, amplop. Nah itu biasanya datangnya malam, teman-teman ya, sehingga para tim sukses ini datang ke rumah-rumah kita. Biasanya, udahlah Pak, besok pagi tolong pilih saya, pilih tim saya, pilih caleg saya, pokoknya ya ini Pak. Nah seperti itu teman-teman. Ya monggo silahkan, saya juga mengharapkan itu teman-teman. Tapi yang besar, ukuran untuk 5 tahun. Berapa sih 5 tahun? Nah ini 5 tahun, bukan waktu yang sebentar. 5 tahun, 200.000 kah 5 tahun? 1 juta kah per untuk 5 tahun? 1 miliar kah untuk 5 tahun? Nah, ini tanda tanya. Dari mana mereka akan mendapatkan uang itu kembali? Ingat. Nah, sehingga para caleg itu nggak akan mau rugi. Sama seperti saya, kalau saya jualan baliho, itu saya nggak akan mau rugi. Dari mana saya harus mendapatkan uang itu kembali? Ingat. Ingat itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sepintas berharap, besok malam nih ada serangan fajar coy dari partai nanti pokoknya kita di rumah aja, nggak usah kemana-mana, nanti adalah itu yang nutup pintu. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, mengenai harga biasanya ada tarif standarnya nih teman-teman, 200.000, 300 sampai 500.000 per orang teman-teman ya. Itu untuk jangka waktu 5 tahun teman-teman. 5 tahun 5 tahun, bukan waktu yang sebentar teman-teman. 5 tahun. Nah jadi mereka mengecerkan uang, menaburkan uang dengan serangan-serangan fajarnya teman-teman ya. 5 tahun, ingat teman-teman, 5 tahun. 500.000, 200.000, 100.000, bahkan yang minim sekali 50.000. Itu 5 tahun harga caleg teman-teman ya. Ingat, harga caleg 50.000 dan nyampe 500.000. Itu harga caleg. Tapi teman-teman, itu harga itu masih dikalahkan teman-teman ya. Masih ada yang mengalahkannya, masih ada yang lebih mahal lagi. Hitungan menit, hitungan detik, 300.000. Hanya 300.000, 300.000. 1, 2, 3, 300.000. Mau tahu apa itu harga apa? Harga kenikmatan sesaat teman-teman ya. Nah, masih dikalahkan dengan para mereka, para penghibur, para wanita-wanita malam yang kita kenal dengan kupu-kupu malam. Nah, itu harga mereka teman-teman, yang saya dengar di informasi dari luaran sana. Itu per sekali, mohon maaf bagi Anda yang mungkin udah 18 tahun plus, udah mengerti dengan sasaran ini. Itu 300.000 teman-teman ya, 100.000 per sekali main. Nah sedangkan para caleg 500.000 5 tahun. Jadi mahalan mana? Nah, mahalan para penghibur hanya untuk kita kenikmatan sesaat, ataupun para caleg, mahalan yang mana? Mungkin teman-teman bertanya, ataupun tanda kutip, ya mahalan yang satu ini daripada harga calegnya 5 tahun. Nah teman-teman, kita perlu berpikir, perlu pengajian ulang. Para caleg menghabiskan uang miliaran rupiah untuk menaburkan uangnya supaya masyarakat memilih dia, mencoblos dia. Itu uangnya dia berharap akan kembali. Dari manakah uang itu bisa kembali? Berapakah gaji mereka di nanti setelah dia pencalonan? Berapakah gajinya? Kita kalikan 5 tahun. Kembalikah uang dia? Nah teman-teman, di sini saya juga pusing teman-teman ya, soal caleg menyalek ini. Nggak habis pikir, dari mana dia balikkan duit itu kalau memang iya. Tapi menurut saya lagi,
menurut saya lagi, ini para caleg hendaknya legowo ataupun berbangga hati, berbesar hati, nggak usah tabur uang, nggak usah tabur bunga, karena itu zaman sekarang orang-orang kecil khususnya seperti saya itu nggak tahu politik. Tanamkanlah kebaikan, teman-teman ya. Untuk para caleg, tanamkanlah kebaikan di segi untuk masyarakatnya. Yang lebih mantapnya lagi, nggak usah tabur uang, tapi naikkanlah harga komoditi petani Indonesia. Nah, itu dijamin siapapun yang hari ini, detik ini, ataupun untuk ke depan, itu bisa mengangkat harga dari komoditi petani Indonesia. Nggak usah pakai bentang-bentang baliho, nggak usah itu pakai poster, nggak usah pakai foto-foto di setiap jalan, di setiap simpang, nggak usah pasang itu. Pokoknya langsung jempol jadi. Bener nggak teman-teman? Ini menurut pemikiran saya. Soalnya di setiap langkah mungkin teman-teman bahkan ada juga baliho yang kena angin roboh menghalangi jalan segala macam, besarnya baliho sebesar lapangan bola kaki barangkali. Nah, itu yang jadi kendala untuk sekarang ini. Jadi sebenarnya nih petani seperti saya itu nggak ngerti politik, nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti harga karetnya bisa naik, harga sawitnya bisa naik, upah panen sawit, kalau sawitnya naik ya naik juga. Nah, upah perawatan dan sebagainya, pertanian, perkebunan itu bisa naik. Nah, bisakah para caleg memperjuangkan itu? Itu aja dari petani. Nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang lain-lain, nggak usah janji muluk-muluk. Sudahlah, janji muluk-muluk yang nggak ada gunanya. Nah, itu aja. Naikkan harga komoditi petani Indonesia. Itu aja. Jangan harga-harga kalian para caleg jangan dikalahkan dengan harga-harga para lonte di jalan sana, di tempat-tempat hiburan. Jangan dikalahkan mereka. Kalau harga mereka, tarif mereka 300.000 per sekali grek. Nah, harga kamu berapa? Nah, kalau mau seperti itu, oke lah. Harga kamu berapa? 5 tahun loh, 5 tahun. Jadi serangan pajar kamu tuh berapa? Kalau yang mereka seperti itu aja 300.000 sekali main. Nah, ini 5 tahun loh, mainan kamu ini 5 tahun. Jadi kamu berani bayar berapa? Jadi nggak usahlah bayar, nggak usahlah kasih tip itu ini untuk masyarakatnya. Jadi buktikanlah dari sekarang, tunjukkanlah kepada masyarakat umum kalau Anda memang orang yang nomor 1. Oke teman-teman, demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, petani Indonesia. Saya lanjut lagi nyadap teman-teman ya. Hari masih siang, cuaca masih bagus. Lanjut.